Kembali lagi bersama saya Reni dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Pokoknya kita bakal ngobrol sering tanpa boring, semuanya cuma ada di sini. Mas Romi ini yang mau aku langsung aja nggak mau basa-basi lagi karena bahasan kita penting banget. Ini kalau kan selama ini orang nggak tahu ya Mas ya tentang sensor film itu butuh waktu berapa lama gitu untuk sampai akhirnya dia bisa tayang. Boleh diceritain nggak sih Mas? Ya, jadi sebenarnya LSF mengimbau kepada semua pemilik film yang menyensorkan filmnya ke LSF agar menyiapkan waktu kurang lebih 3 hari. Jadi dari masuk sampai surat tanda lulus sensor itu keluar, itu LSF memberikan waktu sebagai bukti komitmen pelayanan publik itu 3 hari. Ya. Tapi dalam kenyataannya, karena LSF dalam proses administrasi penyensorannya, jadi administrasi penyensorannya menggunakan elektronik, maka bisa lebih cepat. Mulai dari mendaftar, sampai kemudian surat tanda lulus sensor itu keluar, itu menggunakan administrasi elektronik. Jadi, pemilik film ketika pagi itu mengirim filmnya untuk disensor, kemudian membayar tarif sensornya, kemudian siangnya disensor, praktis sebenarnya Reni dan para pemirsa TV-mu, sorenya itu surat tanda lulus sensor sudah bisa diakses melalui elektronik. Bahkan pemilik film bisa mencetak sendiri surat tanda lulus sensornya karena LSF sudah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara dan BSRE ya. Jadi sudah ada barcode-nya, sudah ada barcode yang itu untuk memverifikasi keasliannya. Nah ini LSF sudah sangat berbenah. Memang LSF mengimbau 3 hari, tapi dalam prakteknya sehari pun surat tanda lulus sensor sudah dapat diperoleh. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk program-program, televisi itu sendiri kan sebenarnya kan juga harus lolos dari LSF ya, Mas, ya, bener ya? Ya, betul. Iya. Nah, tapi tuh kalau misalnya terkadang gitu ya, ada aja program-program ternyata yang masih, eee, aku boleh bilang nakal gitu ya, sampai ada akhirnya, beberapa tayangan-tayangannya sebenarnya itu tidak lulus sensor, tapi ternyata, masih bisa tayang. Nah, menurut pendapatnya Mas Romi sendiri gimana nih, Mas? Uh, Ketika melakukan penyensoran, tentu LSF melihat standar yang digunakan. Pertama, Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, kedua PP atau Peraturan Pemerintah ya Nomor 18 Tahun 2014, PP 19 2014, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi klasifikasi, penentuan usia, ya, dan juga kriterianya. Nah, ini yang digunakan oleh LSF. Secara perhitungan, analisis, kalkulasi, penyensoran, barangkali itu lolos. Karena kalau melihat penyensoran, itu LSF ya, Reni melihat adegan mulai dari awal sampai akhir film. Bukan scene per scene, bukan bagian per bagian ansih. Karena kalau menyensornya hanya melihat adegan per adegan, maka itu hampir hilang semua. Padahal ini film loh, ketika melihat film, menyensor film, kita semua harus lihat dan harus menyadari bahwa ada aspek tertentu dalam melihat film. Film ini gambar loh. Jadi ketika film ini ingin menggambarkan ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, tentu digambarkan dalam adegan itu bagaimana si anak kurang ajar kepada orang tuanya. Terus, masa ini mau dipotong? Belum tentu. Bisa saja ini lulus sensor. Kenapa? Karena ujungnya nanti film ini memberikan pesan bahwa kalau kamu kurang ajar kepada orang tua nih seperti yang gambar ini, nanti kamu hidupmu susah, celaka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada message di sana. Sehingga ujungnya apa? Oh si anak tobat, oh si anak minta ampun, dan segala macam. Nah, cara LSF menyensor film seperti ini. Dilihat dari awal sampai akhir konteks ceritanya. Jadi tidak dilihat hanya adegan per adegan saja, kemudian kalau ada adegan yang dianggap kurang bagus,
minta dipotong itu nggak begitu cara LSF melihat film. Oke. Nah ini kalau misalnya untuk film luar sendiri Mas, biasanya kan kalau film luar itu, eee, budayanya sendiri sama negara kita tuh, berbeda gitu, apalagi, film barat gitu Mas. Itu kalau LSF sendiri mensensornya itu kayak gimana Mas? Ada kriteria-kriteria khusus nggak sih gitu? Ya kalau pada prinsipnya mau film dari dalam atau itu impor dari luar, ya mau dari Amerika, dari India, dari Turki, Korea Selatan, itu sama. Dilihat gambar, dilihat cerita, dilihat konteks. Nah, yang membedakan tentu adalah pada klasifikasi usia. Biasanya film-film yang dari asing, khususnya Amerika, minimal kalau adegan yang kurang seronok ya, dalam artian ini boleh dibilang adegan telanjang, itu banyak ada. Sehingga itu yang diberikan catatan oleh LSF untuk dihilangkan. Itu tegas kalau dalam soal ini LSF, begitu menyangkut ini, maka melanggar undang-undang pornografi porno aksi dan harus dihilangkan. Kalau ini tegas. Nah, ada beberapa aspek yang menjadi catatan LSF ketika melihat dan menyensor satu film. Pertama, aspek agama. Apakah ada aspek perbuatan yang itu melecehkan agama, menistakan agama atau enggak dalam film tersebut. Yang kedua, merendahkan harkat dan martabat manusia, gitu ya. Yang ketiga, nafsa. Ada apakah ini mengajarkan tentang penggunaan zat-zat adiktif, narkoba dan segala macam. Yang keempat, pornografi, porno aksi. Yang kelima, kekerasan. Ada nggak sadisme di sana? Sehingga ini harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, selain ini tentu ada aspek SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, 6 aspek ini yang menjadi catatan bagi LSF ketika melihat sebuah film, baik itu film nasional maupun film impor. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih Mas, ini mungkin, karena Sisi nggak paham, saya aja, tapi siapa tahu ini juga dipertanyakan sama banyak orang gitu. Kalau para sineas gitu misalnya, sudah dapat, ini yang harus sensor time code-nya segini 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 gitu, tapi ternyata sineas itu ngerasa, "Wah kalau ini dihilangin nih, nggak dapet nih ruh film saya." Kayak gitu tuh bisa negosiasi gitu nggak sih Mas sama pihak LSF-nya gitu? Ini pilihan katanya Reni bukan negosiasi ya. Apa Mas? Karena kalau negosiasi itu ada aspek perspektif negatif ya. Oh. Karena tapi kalau ada pemilik film yang mendapat catatan LSF dan merasa seperti tadi, kalau ini dihilangkan, konteksnya hilang, maka dia bisa meminta dan mengajukan untuk dialog ke LSF. Jadi minta dialog ke LSF. Saya mau dialog. Saya nggak terima nih. Kenapa film saya kok dikasih catatan begini, begini, begini. Nah, dia bisa datang berdialog. Dan dalam dialog itu, selama ini yang kami alami di LSF, banyak yang setelah dijelaskan oleh LSF, nanti kalau adeganmu ini tetap tayang, nanti akan menimbulkan keributan di masyarakat, nanti akan begini, 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 begini. Kemudian si sineas berpikir, iya benar juga ya Pak, kalau ini tayang di film saya, nanti ribut, saya juga yang rugi. Ya. Tapi dalam kesempatan lain ketika berargumen, dan LSF melihat, oh iya, ini adegan sangat kontekstual, terjalin cerita di sana, sehingga kalau ada adegan tertentu yang kemudian dipotong atau dihilangkan, maka akan merusak perspektif dari seluruh cerita. Nah, LSF pernah juga mengatakan, oke, konteksnya masuk dan memang ini dapat dipahami sehingga tidak perlu dilakukan revisi. Jadi tetap jalan seperti apa adanya. Oke, Nah, jadi bukan dialog ini biasa ini, Reni, seperti itu. Jadi bukan negosiasi tapi berdialog ya, berdialog secara positif gitu ya Mas ya. Mas, ini pertanyaan terakhir tapi pamungkas, mungkin selama ini para sineas
pasti dari pihak lembaga sensor film juga sebenarnya pengen selalu punya wejangan-wejangan untuk para sinias-sinias gitu. Apalagi sekarang bermunculan sekali, ini banyak banget sinias-sinias muda dengan kreativitasnya yang semakin luar biasa gitu. Boleh nggak sih Mas kasih pesan dan pesannya gitu? Ya, saya sih berpikir bahwa LSF tidak bisa sendirian ketika mencanangkan program kampanye budaya sensor mandiri. Yaitu apa? LSF ingin mengkampanyekan budaya bagaimana agar masyarakat ini memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Nah, oleh karena itu, LSF ingin mengajak sinias-sinias untuk berada dalam satu barisan, melakukan literasi publik, mengajak publik, memberikan informasi kepada publik, memberdayakan publik bagaimana cara menonton film dengan baik dan benar, yaitu memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usianya. Ini penting sekali karena kalau tidak, kalau masyarakat tidak diberikan literasi, mereka juga yang kena kok. Film mereka kan sering diprotes masyarakat. Tapi masyarakat lupa bahwa yang diprotes itu ternyata adalah film klasifikasi dewasa. Jadi bukan salah si sinias juga gitu. Nah, ini yang harus didialogkan, diberikan literasi kepada publik, dan LSF ingin mengajak para sinias untuk yuk bersama-sama LSF kita semua melakukan literasi publik, mengajak publik memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Nah, ini Wah. yang penting, Reni. Oke, baik. Wah, nggak kerasa Mas Romi kita udah 1 jam loh ngobrol ini. Kali ya. Iya, terima kasih ya Mas Romi ya. Ini Sama-sama. ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ini saya yakin para pemirsa TV-mu di rumah yang lagi menyaksikan kita pada hari ini tuh sangat amat lega gitu. Karena selama ini mungkin mereka penasaran LSF itu apa sih, pekerjaannya seperti apa, sensor film itu ngapain, akhirnya terjawab sudah gitu. Mas Romi, sekali lagi selamat untuk tugasnya sebagai Ketua LSF 2020 sampai 2024. Sehat terus tentunya dalam keadaan new normal hari ini. Terima kasih ya Mas. Sama-sama, terima kasih juga dan teman-teman TV-mu. Ya baik, terima kasih juga untuk para pemirsa TV-mu yang sudah menyaksikan podcast TV Show, di mana ini kita bakalan ngobrol sering tanpa boring, pokoknya cuma ada di sini. Nah tadi kita sudah selesai membahas tentang LSF, semoga yang kangen nonton film, ini bisa salah satu obat mujarab sebelum nanti bioskop benar-benar dibuka, tapi saya nggak tahu kapan. Insya Allah tahun 2020 ini kita tetap bisa nonton film di akhir-akhir tahun ini ya. Saya Reni Risti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.